Bapak Ibu dan sekalian ya, jadi ya kebajikan itu perlu dibangun sedemikian rupa. Anda tidak mungkin mengembang kebajikan langsung secara keseluruhan ya. Karena ajaran Sang Buddha itu bertahap. Misalnya ajaran Sang Buddha yang bertingkat itu namanya Anuruddhikata. Dari umat-umat yang memiliki pemahaman sedikit ya, dan sudah punya keyakinan ya, Sang Buddha biasanya khotbah tentang manfaat perdana, kemudian menjelaskan tentang manfaat sila dan menjelaskan kalau dana dan sila ya dipraktekkan ya secara bersama-sama dengan baik ya, akan menyebabkan kelahiran di surga. Kemudian ya diajarkan lagi tentang ya bahaya-bahaya nafsu indria, dan yang kelima manfaat-manfaat meninggalkan. Ya, manfaat meninggalkan ini sudah dalam ya, sudah mendalam ya. Karena tidak banyak orang yang tertarik. Seperti yang Sang Buddha katakan, para biku ya, ada dua macam kehidupan ya, kehidupan berumah tangga dan kehidupan tanpa rumah. Kehidupan tanpa rumah adalah yang tertinggi, karena bercirikan ya hidupnya ya, bercirikan harus meninggalkan kesenangan-kesenangan dia. Demikian juga ya Bapak Ibu ya, kalau kita sebagai umat Buddha punya keyakinan ya, sebenarnya ya di dalam pada itu kan hanya dua yang paling ditegaskan oleh Sang Buddha. Syair yang pertama ya, ada yang hafal? Kalau orang sudah hafal itu mau diulang kapan saja itu mudah. Yang pertama ya, artinya ya pikiran itu adalah pemimpin. Pikiran itu pembentuk ya, pelopor ya. Perbuatan-perbuatan kita ya dipimpin oleh pikiran. Kalau seseorang berpikir yang tidak baik ya, atau buruk, penderitaan akan mengikutinya. Bagikan apa? Roda pedati yang mengikuti kaki lembu yang berikutnya. Jadi dari sini ya dipertegas oleh Sang Buddha ya, kesulitan-kesulitan ya yang lebih terkenal penderitaan ya, itu muncul bersumber dari pikiran. Yang namanya penderitaan itu juga akibat-akibat yang tidak menyenangkan lainnya. Misalnya akibat yang berakibat satu kehidupan ya. Kemarin saya baru sudah menyinggung ada orang sejak lahir sudah cacat ya, tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, dan dunianya ya, dunia alam pikirannya tentu sangat berbeda.
ini penderitaannya dalam kehidupan salah satu orang. Penderitaan seperti itu kalau ditelusuri ya sebenarnya juga ya awal-awalnya juga muncul dari dia. Kenapa ya? Kalau dijelaskan ya, kenapa orang lahir cacat ya, lumpuh ya, ada benih yang serupa dengan buahnya ya. Kalau buah mangga itu berasal dari biji mangga ya. Kalau cacat ya berarti orang itu di kehidupan lampau ya ini dikaitkan kehidupan sebelumnya. Karena tidak mungkin kalau ditelusuri dibuat kehidupan sekarang. Karena sekarang sejak lahir dia sudah total ya. Dan menurut jamaah ajaran Sang Buddha kehidupan itu tidak hanya sekali ini. Setelah sekarang juga tidak hanya selesai di sini. Ini luasnya ajaran seperti yang saya sebutkan di saya tadi. Ya. Untuk menjelaskan kejadian seperti itu ya kita perlu melihat misalnya Abhina Paparikana yang Kama Yoni, ya, Kama Bandung, ya, Kama Patisarana, Kama Dayadu, ya. Artinya aku adalah lahir dari karena aku sendiri. Ya, mewarisi karena aku sendiri, berkerabat dengan karena aku sendiri, ya, tergantung dengan karena aku sendiri, kan, atau terlindung oleh karena aku sendiri. Karena apapun yang akan ku perbuat, yang telah ku perbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Nah, untuk menjelaskan makhluk yang lain seperti itu, ya, berarti ya dikaitkan dengan kehidupan lampaunya. Pasti orang itu di kehidupan lampau ya pernah membuat ya, sebab yang serupa dengan benihnya. Ya. Kalau hukum karma itu kan bunyinya ya menanam usia pendek, dia pasti ya memetik usia pendek. Menanam usia panjang pasti memetik usia panjang. Makanya ya untuk menandaskan kepastian itu ya pasti terjadi itu ya ada pepatah Jawa ya sapa sing nandur mesti bakal nuduh ya. Artinya siapa yang menanam pasti memetik, tidak bisa main ya. Menanam Allah ya nandur Allah bakal nuduh Allah ya. Artinya menanam keburukan akan memetik keburukan. Nandur apik ya bakal tumbuh apik. Menanam kebajikan pasti akan memetik kebajikan. Sekarang yang dibicarakan adalah penderitaan ya seseorang. Kalau dia lumpuh berarti ya dia pernah menanam ya kecacatan. Anda pernah melihat orang membuat cacat apa makhluk lain? Ya, dulu pada waktu masih kecil ya katanya tetangga-tetangga itu pada sering bunuh kijang di hutan-hutan dekat desa itu katanya banyak kijang tapi sekarang sudah punah. Saat berburu itu kalau misalnya kijang itu misalnya dekat dan sudah terpojok sana sini, kalau tidak masuk jari bisa dilempar pakai parang ya. Biar kena tubuhnya atau kena kakinya ya. Yang penting bisa ditangkap. Dan ada juga ya kijang yang langsung lumpuh ya, karena kena kakinya sampai 3. Kalau jenis perbuatan seperti ini yang pernah dilakukan kehidupan yang lalu jelas ya akan membuahkan kecacatan.
Dan bersumber dari mana ya perbuatan buruk ini ya? Bersumber dari kebuduhan batin. Orang tidak mengerti ya bahwa membunuh ini adalah salah satu ya, jenis perbuatan buruk yang pasti berbuah. Ya. Kalau orang ngerti tidak berani melakukan, masalahnya tidak ngerti. Ya. Apalagi misalnya terjerat pandangan ya bahwa makhluk diciptakan itu memang untuk kebutuhan manusia. Ini yang lebih fatal. Ya, walaupun sungguh sulit menjelaskan siapa yang pernah dikasih penjelasan ya kalau makhluk-makhluk seperti hewan ini diciptakan untuk kebutuhan manusia. Itu hanya pandangan salah. Karena bukti nyata ya, makhluk apapun sebenarnya tidak ingin hidupnya diancam ya. Tidak ingin hidupnya diambil ya, diperpendek ya. Tidak ingin hidupnya dilukai ya. Makanya kalau orang tahu manfaat cinta kasih sifat luhur yang patut dikembangkan ya, ada salah satu kalimat cinta kasih ini yang bunyinya kalau bahasa Pali saya lupa ya, tapi bahasa Indonesianya begini: sebagaimana saya demikian juga kamu ya. Sebagaimana kamu demikian juga saya. Sebagaimana saya tidak ingin diancam kehidupan saya, demikian kamu juga tidak ingin diancam kehidupannya. Bahwa memahami apa yang diharapkan kedua makhluk ini sama persis ya. Orang yang telah mengerti mestinya tidak saling melukai, tidak saling menyakiti. Jadi kalau ada pandangan ya bahwa kita ini punya hak untuk membunuh mereka ya, ini yang disebut oleh Sang Buddha salah satu pandangan salah. Bahwa membunuh ya bukan perbuatan buruk, dan dia berpandangan membunuh ya akibatnya tidak akan mendatangkan penderitaan. Ya. Di dalam agama Buddha itu ada 62 pandangan salah yang kita harus berhati-hati dalam kehidupan. Salah satunya ya sesuatu yang tidak kekal dianggap kekal. Dan Anda jangan berpikir, tapi saya sudah bebas berarti kalau sesuatu yang tidak kekal dianggap kekal ya belum tentu. Karena tubuh kita yang sehat ini sebenarnya juga tidak kekal, dan ketidakkekalannya itu tidak harus dilihat nanti kalau sakit. Misalnya Anda kan lapar itu kan tidak datang tiba-tiba ya, benar kan? Setelah digunakan untuk bekerja, untuk mengerjakan ini itu ya, karena ada gerakan ini menyebabkan perubahan tubuh menjadi lapar, menjadi lemas ya. Tadi tidak terasa ya. Saat lapar muncul ya, saat lemas muncul ada ketidaknyamanan ya. Ini juga termasuk ketidakkekalan yang dijelaskan di dalam dhamma. Walaupun misalnya sudah Anda lapar ini ya, lemas ini dikasih makan secukupnya, nanti berubah lagi juga. Benar enggak? Dan kita sebenarnya kalau dipikir-pikir juga capek hanya mengurus tubuh ini. Betul? Kasih makan juga lapar lagi, dikasih lapar lagi. Nah kalau misalnya dikasih sekali ya enggak lapar untuk selama-lamanya enak. Betul? Masalahnya tubuh ini berubah terus ya. Dan orang tidak pernah menyadari kebenaran ini. Ya. Tadi ya, ini hukum karma ya. Hukum karma itu kan yang buruk pasti mendatangkan keburukan ya. Dan keburukan ini kalau diulas juga sangat luas sekali ya. Termasuk misalnya
Saya sendiri sering sering salah guyonan ya. Saya sebenarnya juga jadi biku ini juga apa ya masih ada pamrih-pamrih ya, duniawi maksudnya ya. Jadi kalau saya belum sampai kesucian ya berharap nanti kalau lahir lagi itu lahir di keluarga yang kaya raya kayak anak Amerika. Itu maksudnya. Jangan sampai lahir di keluarga yang tidak punya. Soalnya nanti kalau saat itu saya pengen jadi biku lagi ya, kalau misalnya keluarga saya kayak anak Amerika itu, saya mau bangun biaya kayak apa saja pun pasti jadi. Pak, ya saya mau bangun biaya gede. Langsung jadi. Tapi kalau kita kabar-kabar ke umat kan belum tentu yang dikabarin kan memperhatikan. Pas lahir di keluarga kaya malah nggak mau jadi biku nanti berarti. Oh belum tentu. Karena ini disimpan terus. Ini baiknya itu nanti kalau selesai sebaiknya jawab. Soalnya setelah acara selesai itu malah bertanya, itu kan tidak pada tempatnya. Jadi dikasih azan untuk bertanya. Nyampe mana lagi? Ya, sekarang kalau dipikir ya jelas kan yang disampaikan oleh Sang Buddha, yang diinginkan para makhluk itu sebenarnya kalau lahir ke alam manusia itu salah satunya menjadi kaya. Tapi di dunia pada buktinya kan, yang kaya dengan yang tidak kaya jauh lebih banyak yang tidak kaya. Betul? Bisa berapa kali lipat lebih banyak. Kenapa kok bisa yang tidak punya lebih banyak ya? Karena orang yang bodoh itu jumlahnya memang lebih banyak. Artinya memahami ini baik, ini tidak baik itu banyak sekali tidak bisa. Lebih-lebih orang yang dikuasai pandangan salah seperti itu. Ya, kadang-kadang seumur hidup itu belum tentu ada orang bisa ngasih pemahaman bahwa membunuh itu adalah perbuatan buruk. Ya, begitu kuat dalam memegang ya, sesuatu yang tidak baik dianggap baik dan tidak pernah ada orang lain yang mampu mengubah. Ya. Jadi tadi pagi ya saya nyinggung sedikit ya, sebenarnya mestinya penjelasannya panjang. Ada wanita Ayudu dalam Dudiro Wanado Patibanado Sukasada Tami dari Sukan Swadi Kacang Ayudatwa Galakwana Sukan Sapati Banado Digayu Resawati Katayatu Papa Jatiti. Ia yang bijaksana, pemberi usia panjang. Ya. Dan bijaksana di sini artinya jelas sudah banyak mendengar, banyak belajar, banyak berlatih. Belum tentu sekali mendengar langsung mengerti. Dan di antara banyak suara-suara, orang yang punya bibit kebijaksanaan ini tentu bisa membedakan, oh ini suara yang berguna, ini tidak berguna. Yang berguna ini ya dicari ya. Tapi kan orang itu kan kadang nyanyi senang, ya. Mendengar kan enggak senang kayaknya kan? Ya, ya sebaliknya. Padahal manfaat dari kedua
suara itu benar-benar berbeda. Orang yang sudah kasih nasihat dengan orang yang nyanyi ya. Kalau orang nyanyi itu tujuannya menghibur ya. Tapi kalau nasihat ini tujuannya ya ingin menunjukkan yang baik sebagai baik ya. Dan ini akan sangat besar manfaatnya bagi orang yang mengerti ya. Seandainya saat diberi nasihat itu bisa mengerti ya. Betapa pentingnya mendengarkan ajaran kebenaran ini ya. Itu kan ada di dalam ada. Walaupun orang walaupun 1000 syair diulang ya, yang saya tidak bermanfaat ya. Tapi setelah diulang tidak mendatangkan manfaat, kegunaan, kemanfaatan ya bagi pendengarnya, lebih baik satu syair. Ya. Ini artinya menunjukkan yang mana yang lebih benar. Nah, Bapak Ibu dan sekalian ya, ini akan saya tutup dengan cerita. Soalnya pasangan sudah panjang. Kebajikan yang besar yang dilakukan seseorang itu ya ada mempengaruhi tempat di mana ia berada. Anda pernah ingat ya, waktu Sang Buddha setelah memutuskan 3 bulan yang akan datang saya akan mati nibbana ya. Sang Buddha lalu melakukan perjalanan kemana? Sang Buddha jalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, tujuannya ke hutan Kusinagara. Benar? Karena diperkirakan ya, bukan diperkirakan ya, sudah tahu 3 bulan ya dia akan sampai di sana. Waktu sudah sampai hutan ya, Sang Buddha ya kemudian berbaring. Dan baringnya itu tidak sebentar ya. Lalu Bhante Ananda sebagai pembantu tetapnya ini ya bertanya, Bhante ya, iya bagaimana Nanda? Bhante mengajak saya datang ke sini tujuannya untuk apa? Loh Ananda ya, bukankah 3 bulan yang lalu ya saya sudah menyampaikan ke kamu 3 bulan yang akan datang ya saya akan kaliban. Dan hitungannya tepat hari ini ya. Ya sudah waktunya 3 bulan. Jadi berarti mau kaliban di tempat ini ya. Benar ya. Bhante ya. Bukankah Bhante ini guru ya, para raja-raja, para ksatria, para brahmana ya. Banyak orang besar yang sangat menyayangi Bhante, menghormat Bhante ya. Kenapa Bhante meninggal ya, paliban di tempat yang terpencil seperti ini? Ananda ya, jangan mengatakan ya tempat ini sebagai tempat terpencil Ananda. Saya tidak melihat satu tempat ya yang membuat saya merasa nyaman ya, yang membuat saya begitu nyaman selain ya mesti berbaring di tempat ini persisnya di bawah pohon sakura ini. Alasannya apa ya? Karena di tempat ini ya saya sudah, ini kalau tidak salah 6 atau 7 kali ya meninggal, sudah 6 kali meninggal di tempat ini sebagai raja 4 penjuru dunia. Ada yang namanya Raja Cakrawala. Dan saya waktu membaca ya kenapa tempat ini begitu dipilih oleh Sang Buddha ya, bukan karena hutannya yang sunyi senyap ya, tapi ini juga nilai ya, yang tersendiri yang unggul ya.
tapi sebenarnya juga tidak terlukiskan ya betapa besar kebajikan yang pernah dikembangkan di tempat itu. Tidak terlukiskan, tidak bisa digambarkan. Sangat besar ya. Selama 6 kehidupan ya berturut-turut ya. Dan Raja Cakrawati itu biasanya punya kebajikan yang sangat besar, punya kebijaksanaan yang sangat unggul, punya cinta kasih, ya, kesabaran, ya, punya sifat yang rajin, ya. Bisa dikatakan ya selama hidupnya seperti tidak ada perbuatan yang tercela. Sehingga ya mempengaruhi ya suasana di tempat itu jadi tempat yang begitu ya menyejukkan. Saya waktu ya diajak ke India nggak tahu kapan dan pokoknya di India waktu itu masih serem. Nah diajak waktu itu kan masih langka pom bensin ya. Kemudian kalau buang air kecil itu ya harus ada itu selendangnya yang diputar. Kita masuk ke dalamnya ya, jongkok ya, sebagai pengganti pom. Pada waktu itu ya pernah di pinggir jalan ya, nggak ada pom dan mau buang air kecil ya. Nggak tahunya di tempat itu ya pas lokasi ya yang katanya dulu itu memang banyak orang punya tekad buruk di tempat itu ya. Katanya waktu ada zaman penjajahan itu ya penjajah itu ditaklukkan dengan orang itu buat kotoran di mana-mana. Sepanjang jalan itu dipenuhi karena penjajah itu kan orangnya bersih-bersih ya. Jadi melihat kotoran ini ya nggak hilang konsentrasi ya, tinggal naik. Dan kebiasaan buruk itu katanya masih tetap berlangsung sampai hari ini. Nggak tahu hari ini ya. Waktu saya bertemu di sana, waktu itu pas lokasi yang seperti itu saya turun ke bawah itu juga nggak tahu juga nginjek juga, waduh sampai jijik ya. Pada waktu itu ya satu yang sangat mengesankan ya, waktu meditasi di Buddhagaya, suasananya ya benar-benar tenang. Saat itu mengingat ya di sini ada pencapaian yang luar biasa yang dialami bersama Buddha. Saat pencapaian yang luar biasa itu dia hanya seorang diri ya. Dan lokasi tempat itu belum ada candi, masih hutan belantara, tidak ada temannya. Tapi hutan itu dipenuhi dengan sinar yang terang benderang ya, karena pencapaian bencana sempurna. Saat ada renungan seperti itu ya, di tubuh ini ada kegiatan yang muncul ya, ya merinding gitu ya, ya bulu badan gede semua, tapi bukan takut ya, tapi ada kegembiraan. Saya merasakan tempat itu benar-benar beda ya, dibanding tempat-tempat yang lain. Ini Bapak Ibu ya, di kebajikan yang dilakukan seseorang itu ya berkahnya sampai mempengaruhi tempat tinggal. Selain kebajikan itu akan menjadi pelindung yang aman ya.
Gunung Merak ini punya penangkal berupa mantra kalau ya dikatakan mantra sakti oleh Pata yang merupakan bagian dari satu perbuatan baik yang memilikinya ya. Mantra itu kan supaya gak lupa itu harus diulang rutin. Kalau cara-cara diulang nanti lupa ya kekuatannya bisa mudah ya. Ini yang saya sampaikan ya. Semoga kita terus semangat ya untuk mengembangkan diri kebajikan dan kehidupan masing-masing ya. Karena dari kebajikan itulah ya kita akan bisa membuat kemudahan-kemudahan di kehidupan kita yang akan datang. Karena ya kemudahan maupun kesulitan itu tergantung dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita ngerti ya akan melakukan kebajikan dan terus mengembangkan kebajikan, mengurangi atau berusaha meninggalkan keburukan ya jalan yang benar ya sudah dikembangkan lagi. Tapi sahabat dan wisata ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya. Kalau di dalam komputer kan belum hewan untuk konsumsi kan dimakan. Cuma kalau kita yang makan daging itu gimana Bang? Itu kan ada yang bilang juga kita makannya bangkai. Cuma kalau kita makan kayak daging itu kan banyak kita support mereka untuk membunuh lebih banyak karena kita yang konsumsi ya. Iya, sering orang dalam memahami sesuatu itu kurang tepat ya. Misalnya berpikir ya kalau kita misalnya vegetarian ya itu sebagai bentuk kasih sayang kepada makhluk itu ya, kepada binatang. Tentu tidak seperti itu yang dimaksud ya. Kalau aturan tidak makan daging ya, biku pun tidak ada aturan ya, hanya ada beberapa daging ya, binatang tertentu yang tidak boleh dimakan. Misalnya daging gajah ya, sebenarnya ini umumnya pada waktu itu adalah peliharaan para raja. Daging harimau, daging ular, daging kuda ya. Ada 8 jenis ya. Itu aturan biku ya. Tapi kalau umat tidak ada aturan. Karena biku itu punya aturan ya, tentu kita bisa melihat ya aturan-aturan ini kalau bertentangan dengan yang lain ya berarti tidak sesuai wilayah. Misalnya ya, misalnya kita vegetarian itu kan nanti akan ada kesulitan-kesulitan. Misalnya umat kalau tidak ngerti ternyata ngasihnya itu ada dagingnya, saat itu bisa ditolak. Saya tidak bisa makan ini permasalahannya. Itu akan ada kesulitan. Maka ya bingung untuk ya katakanlah ya menunjukkan kasih sayang itu ya secara langsung kepada
makhluk-makhluk tamannya binatang ya, para biku bisa makan daging asal ya ada 3 hal yang tidak dilakukan. Yang pertama ya, tidak melihat daging itu dibunuh oleh umat yang memberikan. Yang kedua, tidak mendengar ya. Mendengar misalnya ya tetangganya itu datang duluan ke wihara, nanti bisa ditunggu sebentar ya, ini tetangga saya tadi mau dana daging ayam tadi motong ya, ini kan. Kemudian yang ketiga, mencurigai. Jadi kalau dagingnya masih baru ya, misalnya diperkirakan ini bunuh sendiri, tidak usah dimakan. Ini ya. Jadi berarti para biku juga tidak menyetujui ya kalau misalnya umat yang memberikan itu yang membunuh sendiri. Ya, mestinya membeli yang sudah menjadi bangkai. Nah, walaupun misalnya orang itu vegetarian ya, misalnya umat awam ya, tapi sebenarnya juga tidak terlepas ya. Misalnya umat awam kan pertanian, misalnya kan tanam sayur. Saya misalnya diserang hama, mau diapain? Disemprot pakai obat kan? Ini membunuh tidak? Ya membunuh. Jadi untuk menghindari membunuh itu tidak semudah misalnya kita tidak makan daging. Ya, enggak semudah itu. Ya. Dan tidak mungkin juga kita mengajak orang lain ya, supaya semua makan menghindari makan daging. Ya. Jadi untuk biku ya, vegetarian ya tidak menjadi aturan. Tapi kalau misalnya alasan kesehatan ya mungkin baik untuk orang-orang tertentu ya. Ya kalau untuk kesehatan yang bagus ya. Atau misalnya untuk orang-orang tertentu yang jauh dari pasar, dari laut ya, nggak mungkin lah nyari ikan, nyari daging. Ya pasti menjadi konsumsi yang utama. Tadi yang ditanyakan apa ya? Maksudnya kalau kita konsumsi hewan itu maksudnya orang yang bunuh hewan tersebut kan berarti kan tahu berarti ini orang makan daging, berarti aku harus nyari hewan lagi untuk dibunuh makin banyak untuk orang tersebut, memenuhi kebutuhan orang-orang tersebut yang makan. Kalau kayak gitu salah atau sebenarnya? Tadi orang itu juga tidak berpikir berlangganan kepada Anda. Masih banyak orang-orang lain yang akan beli ke dia. Apakah dengan Anda vegetarian akan berhenti ya? Dan belum tentu Anda memberi penjelasan secara hukum karma akibat pembunuhan itu dia bisa menerima. Karena ya perlu dipahami perkembangan batin orang itu ya tidak sama. Dia kalau misalnya mengerti ya bisa juga misalnya dicoba Anda coba ya, Pak ya, dengan cara Anda bagaimana? Pak, menurut hemat saya itu Anda ini jualan yang lain ya, atau gimana? Kalau dia misalnya bisa mengerti bagus, ya. Tapi ini pemahaman ya, bukan Anda mengajukan dia vegetarian. Memahami ya, mengerti bahwa ya, membunuh ini perbuatan buruk ya, dan seharusnya dijauhkan. Tidak sama dengan nyuruh vegetarian, tidak sama ya. Itu. Ini yang Bante maksud cara memandang sesuatu tidak tepat, kurang tepat ya. Mengira ya dengan vegetarian ya pembunuhan akan berhenti. Tidak seperti itu. Pembunuhan hewan tidak mungkin berhenti juga ya. Pembunuhan itu tidak hanya hewan, kadang membunuh manusia juga ya, membunuh
tentang makan dan makan ya sebenarnya ya bahaya yang perlu dipahami adalah keserakahan dalam hal makan. Kalau misalnya vegetarian masalah misalnya memang dari daging tapi buat daging-dagingan. Ini kan ya harus dipelajari juga, ini ada nggak keserakahan di situ? Ya? Kenapa harus membuat lauk yang dimiripkan dengan misalnya ayam ya? Ini ya. Jadi lahirnya menghindari tapi batinnya tidak bisa ya. Itu ya. Itu artinya belum terbebas dari keserakahan dalam hal makan. Ada pertanyaan lagi? Masih 10 menit. Iya, Bapak. Kalau kita menemukan bangkai gitu ya, mulanya kan kalau di hutan itu kan ada ijan yang dimangsa harimau. Iya. Itu kita ambil ijannya gimana? Iya, kalau dimakan harimau juga. Kalau dibutuhkan ya Anda tidak lucu ya. Kan kalau sudah jadi bangkai itu kan dibiarkan sampai menjadi tanah secara alami kan, dengan dimakan ya sama-sama prosesnya. Dimakan nanti juga keluar ya ke tanah juga, bener ya? Ya. Nah kadang-kadang ada orang yang menilai begini, makan daging itu tidak mencerminkan punya cinta kasih kepada binatang. Tidak seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya makan daging dengan membunuh sendiri, ya dikatakan seperti itu, oke bisa. Tapi kalau makan juga sudah ada patokan 3 itu, ya tentu tidak bisa dikatakan makan daging itu tidak memiliki cinta kasih kepada makhluk yang sudah menjadi daging itu. Ya, tidak sama. Jadi kalau Anda menemukan bangkai ijan misalnya ya boleh juga, misalnya kasihan kayak mau dikubur ya nggak apa-apa. Saya juga pernah ngubur anjing. Saya kubur karena melihara anjing mati ya. Itu dikasih tanda. Atau mungkin ada bawa pulang kan katanya daging itu saya ya. Bisa dimakan, ya bisa juga. Anda tidak berbuat lucu ya. Ada yang bertanya lagi? Ini kok dari bapak-bapak terus? Iya. Sama tak? Oh iya. Disesuaikan tanda baca. Brah ya. Ini juga memang pemahamannya ini ya lain-lain beda-beda. Jadi brah itu kayak berarti sebentar. Brahma Caluka Dibati Ti panjang apa ya? Dibati Saham Pati Ti Katan Tan berarti sebentar. Katan Jarian Di buah Anam. Iya.
saya ingatkan yang dulu. Anan ya. Anan di barang ayat catat ya. Santidasa pakai P double ya. Sata paraja kejatika dese tudam anukam imam pojang. Ini nggak bisa ya. Iya, saya belum hafal lagi. Anan diwahai ya. Berarti berhentinya sebentar di anan. Anan a panjang apa ya? A-nya panjang Ada ya? tandanya, ada tanda Oh baris. iya. Iya. Kalau ada tanda kan baru panjang. Iya. Coba saya lihat dulu. Tidak santa paraja kajatika dese tudam anukam imam pojang. Seperti itu. Jadi penggalannya di mana ya harus tahu, tanda-tandanya di mana ya harus tahu. Ada tanya lagi? Anugerah kepada Yang Mulia Bante dan